Pak Ustadz, kalau memang laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, kenapa sering kita melihat rumah tangga yang berbeda level? Misalnya Nabi Lut alaihissalam dan istrinya. Ini bagaimana ceritanya nih Pak Ustadz? Jawabannya ada di video ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang kita paham bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 26, Allah berfirman, "Wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat." Perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik pula. Ayat ini seolah-olah menjustifikasi bahwa kalau kita itu pengen punya istri yang solihah, maka kita harus menjadi laki-laki yang solih. Begitupun wanita, teman-teman akhwat, kalau ingin mendapatkan suami yang solih, harus menjadi wanita yang solihah dulu. Memang begitulah normalnya. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa ukuran kebaikan itu bukan ukuran manusia. Sekali lagi, ukuran kebaikan bukan ukuran manusia. Tetapi kebaikan adalah menurut ukurannya Allah, menurut perhitungannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat lain, "Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi kamu itu tidak suka dengan sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan bisa jadi pula kamu itu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Ukurannya menurut siapa? Ukurannya adalah menurut Allah Ta'ala. Begitupun kalau dalam soal rumah tangga, soal dalam pernikahan, ukuran-ukuran kebaikan itu adalah Allah yang menentukan. Jadi ketika kita mendapatkan jodoh, baik tidaknya itu adalah ditentukan Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau kita amati di dalam kehidupan, bahwa jodoh itu hanya terbagi menjadi dua besar. Pertama adalah sebagai penyeimbang, yang kedua adalah sebagai penyempurna. Lihatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jodoh bertemu, seorang ikhwan dan akhwat berjumpa, dijodohkan, dihalalkan. Fungsinya ada dua ini. Satu sebagai penyeimbang, yang kedua sebagai penyempurna. Dan kita akan bahas sebentar soal hal ini. Yang pertama adalah sebagai penyeimbang. Kita lihat misalnya penyeimbang dalam soal fisik misalnya ya. Jangan kaget kalau kita jumpai ada seorang pengantin pria, dia posturnya tinggi, ternyata istrinya posturnya sangat jauh berbeda dengan suaminya. Begitupun kalau kita kondangan ya, kita melihat mempelai putri sangat putih ya, sangat glowing, sangat memikat, ternyata suaminya Masya Allah ya, berbeda jauh, black or white ya, hitam atau putih sangat jelas. Atau kalau kita melihat misalnya pasangan-pasangan rumah tangga suami istri ya, yang perempuan itu sangat wayu sekali, sementara yang laki-laki sangat welek sekali. Nah, ini adalah penyeimbang. Ini sebagai balancing ya. Kalau yang cakep ketemu cakep ya kasihan yang jelek dong. Kapan mau memperbaiki keturunan ya enggak? Kalau yang jelek ketemu jelek kacau juga ya. Ini namanya apa? Penyeimbang dalam soal fisik. Tapi kalau soal fisik ini tidak begitu masalah ya. Semua orang itu kalau menyatakan love is blind, cinta itu buta, udah nggak mandang fisik, mau tinggi, pendek, cakep, jelek, putih, hitam, itu sudah tidak peduli. Kenapa? Karena soal fisik itu sifatnya adalah relatif, tidak bisa menjadi ukuran semua orang. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan jodoh itu sebagai penyeimbang dalam soal iman, dalam soal perilaku.
Ada istrinya yang sangat pelit sekali. Ternyata suaminya sangat dermawan. Ada suaminya guala nggak karuan, suka marah-marah nggak karuan. Ternyata istrinya adalah orang yang suka mengayomi, yang suka bisa mendinginkan suasana. Ini adalah sebuah balancing, sebuah keseimbangan, penyeimbang. Apalagi kalau soal iman. Lihatlah bagaimana Nabi Lut alaihissalam, dan begitu pun dicatat dalam Al-Quran Nabi Nuh alaihissalam, kedua istri Nabi ini semuanya lari dari dakwah, semuanya lari dari Islam. Tapi apakah kemudian menjadi sebuah keburukan untuk Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam? Tentu tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya inilah yang menjadi sumber kebaikan. Kebaikan itu menurut hitungannya Allah, bukan menurut hitungannya manusia. Begitupun kalau kita lihat bagi para akhwat, para umahat, lihatlah kisah Asyiyah binti Masun. Dia istrinya Fir'aun. Asyiyah wanita yang solihah. Asyiyah wanita yang taat kepada Allah. Sementara suaminya Fir'aun malah mengaku sebagai Tuhan. Apakah ini menjadi keburukan untuk Asyiyah? Secara kasat mata dunia, ya. Buruk, kasihan, mesake. Tetapi secara perhitungan kebaikan menurut Allah, justru dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Fir'aun sebagai wasilah untuk Asyiyah masuk surga. Terkenal, bahkan dicatat sebagai salah satu wanita yang mulia di antara 4 wanita yang mulia. Jadi kalau kita pikir-pikir ini, sebenarnya yang namanya suami solih, istri solihah, itu kalau ukurannya adalah kebaikan akhirat, sebenarnya tidak begitu penting. Tidak begitu penting. Kenapa? Yang menentukan surga dan neraka itu ya kembali pada diri kita sendiri. Kita suami, para laki-laki, kita bisa masuk surga, bisa masuk neraka, tidak ditentukan oleh istri kita. Tetapi ditentukan sebagaimana, sejauh mana kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Begitupun para istri, kesurgaan, begitupun para istri, surganya para umahat tidak ditentukan oleh para suami, suaminya soleh atau tidak, tetapi adalah sejauh mana ketaatan dia kepada syariatnya Allah. Kalau suaminya masih dalam kebaikan, ia taat. Kalau suaminya sudah melanggar dari syariat, ia menolak. Kenapa? Utamanya adalah syariat kepada Allah, dia taat. Maka dalam istilah-istilah Jawa itu sering disebut bahwa para ibu-ibu, wanita itu suwarga manut neraka katut, itu tidak bisa dijadikan pegangan. Yang namanya surga ya surga sendiri. Neraka ya belum tentu katut, ya, belum tentu ikut. Masa iya suaminya neraka, istrinya otomatis neraka? Tidak. Tetapi ditentukan oleh bagaimana kita bertanggung jawab atas keimanan, atas kesolihan, atas kesolihahan dari kita masing-masing. Inilah yang kita harus betul-betul paham. Ukuran kebaikan itu bukan ukuran manusia. Kita mungkin pengennya laki-laki solih dapat suami solihah, istri solihah pengennya dapat suami solih, pengennya begitu. Semua orang pengennya begitulah. Tapi apakah itu sebuah kebaikan yang pasti? Tidak. Allah yang menentukan. Allah lah yang memberikan ladang pahala untuk kita. Cocoknya yang mana, sesuainya yang mana, pasnya yang mana, yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji hambanya melebihi kemampuannya. Kalau kita ketemu mendapatkan udah kadung nikah sama seseorang yang kadang di luar idealisme kita, di luar kriteria kita, ya jadikan itu ladang pahala untuk kita. Sebagaimana Asyiyah tetap taat, tetap solihah meskipun suaminya sangat menakutkan. Begitupun Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam tetap menjadi nabi yang hebat, tidak berkurang kewibawaan beliau gara-gara istri beliau yang murtad. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena beliau berdua, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam adalah seorang nabi yang betul-betul tanggung jawab pada keluarganya. Semuanya kembali pada
dirinya masing-masing. Ini sebagai penyeimbang. Jadi ukuran kebaikan itu bukan dari kita manusia tetapi dari Allah Ta'ala. Tentu yang lebih utama dan yang kita inginkan adalah bahwa hidup kita, jodoh kita, pasangan kita itu menjadi penyempurna kebaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu berjodoh dengan Ibunda Khadijah. Nabi Muhammad suka berbagi. Beliau dermawan, membantu fakir miskin, membantu sesama. Dan Ibunda Khadijah mendukung penuh. Ibunda Khadijah rela memberikan semua hartanya. Ibunda Khadijah menjadi supporting system yang sangat kuat untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad diancam, Nabi Muhammad dilecehkan, Bunda Khadijah menjadi support system yang kuat untuk Nabi Muhammad. Dan ini menjadi sangat penyempurna. Dan ini adalah tentu saja Allah yang menentukan. Karena jodoh itu bukan, ya secara manusia kita ikhtiar, secara manusiawi kita berusaha untuk mencarinya. Tetapi lagi-lagi jodoh itu rezeki. Dan rezeki itu Allah yang membagikan. Allah yang menentukan. Kita dapat siapa, kita menikah dengan siapa, nanti rumah tangga kita seperti apa, suami istri kita nanti sifatnya di tengah jalan berubah atau tidak. Itu semuanya adalah rezeki dari Allah. Dan ketika mindset kita adalah lillahi ta'ala, mindset kita adalah rezeki dari Allah, maka jadikan apapun yang di depan kita itu sebagai ladang pahala untuk bisa masuk ke surganya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.